Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan Prodi Hukum Keluarga Islam kelas HKI 5C. Dalam hal ini, saya beserta teman saya akan melakukan simulasi mediasi guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Advokasi, Mediasi, dan HDR yang diampu oleh Bapak Dosen Ladin Ali Raja SHI MH. Di mana dalam simulasi mediasi ini dilakukan dengan beregu dengan anggota 3 orang, di mana saya, David Fernando, dengan NIM 12102193097 sebagai mediator. Kemudian untuk penggugat dan tergugatnya adalah oleh rekan-rekan saya. Silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurul Hikmah, yang NIM 12102193108. Di sini saya berperan sebagai penggugat. Selanjutnya saya Ayu Syariat dengan NIM 12102193087. Saya sebagai tergugat. Baik, dan di dalam simulasi mediasi ini, kelompok kami mengambil tema simulasi mediasi dalam sengketa awan prestasi. Baik, selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya David Fernando, selaku mediator yang telah dan pilih kedua belah pihak yang berperkara ini. Sebelumnya, saya mempersilahkan kedua belah pihak untuk memperkenalkan diri masing-masing. Kepada pihak penggugat, silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih mediator. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurul Hikmah, SE. Di sini saya sebagai pihak penggugat. Kemudian kepada pihak tergugat, silakan. Terima kasih mediator. Perkenalkan, nama saya Ayu Syariat SEME. Saya selaku pihak tergugat. Ya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yakni berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, bahwasanya dalam pasal 4 disebutkan sengketa perdata diajukan sidang pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Mediasi adalah suatu alternatif proses penyelesaian sengketa di mana kedua pihak saling berdialog berunding untuk menentukan titik temu. Saya akan menjelaskan tahap-tahap mediasi. Yang pertama, dalam hal ini saya selaku mediator bersikap netral dan hanya memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk merundingkan dulu permasalahannya. Yang kedua, saya akan mencari kesalahpahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya akan menentukan menjadwalkan agenda pembicara dalam hal perundingan kesalahpahaman yang terjadi dalam perkara ini. Dan apabila negosiasi pada akhirnya mendapatkan kata sepakat dari kedua belah pihak, maka nantinya akan dibuat akta perdamaian yang menyatakan bahwa perkara ini selesai dan berakhir dalam mediasi. Baik, bagaimana saudari Ibu Nadia dan Ibu Ayu, apakah setuju? Saya setuju. Saya juga setuju. Ya, baik, kita mulai saja mediasi kita pada hari ini. Pertama-tama saya ingin mendengar duduk perkara dari pihak penggugat terlebih dahulu. Bagaimana saudari Nadia? Ya, terima kasih mediator. Jadi, perkara ini berawal dari saya dan saudari Ayu Syariat yang membuat suatu perusahaan yang diberi nama PT Jaya Abadi, yang di mana saya menanamkan modal sebesar 857 juta rupiah untuk mendirikan perusahaan ini. Perusahaan ini kita dirikan pada tahun 2015 dan dituangkan dalam Akta Nomor 18 tahun Akta Nomor 18 tanggal 28 Februari 2016. Dalam perjanjian kerjasama yang telah dibuat, disepakati bahwa saya akan mendapatkan 5% keuntungan dari perusahaan tersebut setiap tahunnya.
di 2 tahun terakhir ini, yakni tahun 2019 hingga 2021, saya tidak menerima keuntungan apapun dari perusahaan tersebut. Sedangkan sudah jelaskan perjanjian kerjasama tersebut yang telah kami buat bersama bahwasanya saya akan mendapatkan keuntungan dari bagi hasil yang telah ditentukan dalam perjanjian kerjasama tersebut, yakni 5% setiap tahunnya. Sehingga bila dihitung keuntungan yang selalu saya peroleh selama 2 tahun terakhir ini mencapai 1, miliar rupiah, tapi sampai saat ini saya belum menerima sepeser pun uang dari pihak tergugat. Baik, terima kasih. Penjelasan permasalahannya yang telah disampaikan dari pihak penggugat. Dan baik, bagaimana dengan Ibu Ayu selaku tergugat? Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan meluruskan dari pihak penggugat dalam perjanjian tersebut memang benar. Saya bekerja sama dengan saudari Nadia Nurul Hikmah untuk melakukan kerjasama untuk membangun suatu perusahaan yang bernama PT Jaya Abadi. Namun perlu kita ketahui, kita mempunyai 500 pekerja yang harus diperhatikan. Mungkin saudari Nadia lupa bahwa perjanjian tersebut dapat berubah kapan saja melihat situasi dan kondisi. Loh, bagaimana bisa hal tersebut terjadi tanpa sepengetahuan saya? Berarti kan Anda membuat kebijakan sendiri tanpa koordinasi kepada saya terlebih dahulu, Ibu Ayu Syariat. Sebaiknya Ibu kan tahu perkembangan perusahaan kita. Kita lihat dari pasal 4, di sini dijelaskan jika terjadi maka akan menjadi tanggung jawab kedua belah pihak. Jadi di sini sudah jelas Ibu, kalau ada kerugian dari perusahaan, kita akan menanggung secara bersama-sama. Dalam perjanjian ini akan bertanggung jawab bersama, bukan satu pihak saja. Tidak bisa begitu dong. Kita sudah 2 tahun dan hal ini juga baru disampaikan kepada saya pada saat sekarang. Itu juga karena adanya mediasi. Oke. Terima kasih kepada Ibu Nadia selaku penggugat dan Ibu Ayu Syariat selaku tergugat. Di sini saya akan menjelaskan mungkin yang telah disampaikan pihak penggugat dan tergugat. Di sini saya melihat bahwa penggugat dan tergugat terjadi kesalahpahaman dengan Ibu Nadia. Merasa saudari tidak terbayarkan selama 2 tahun terakhir ini. Dan sedangkan tergugat merasa bahwasanya saudari penggugat tidak mengetahui pembangunan dari perusahaan 2 tahun terakhir. Di mana 2 tahun terakhir ini perusahaan mengalami naik turun dan itu berpengaruh terhadap pendapatan yang didapat oleh perusahaan. Ditambah lagi pendapatan tersebut harus menutupi setiap penghasilan para pekerja yang dikerjakan oleh perusahaan selama mencapai 500 orang. Bagaimana? Kalau saya setuju saja. Ya, menurut saya seharusnya hal tersebut diberitahukan dulu ya kepada saya agar tidak terjadi hal seperti ini dan menunggu jalur seperti ini. Dan saya rasa lebih baik kita membuat ulang kembali perjanjian kerjasama tersebut. Membuat ulang perjanjian kerjasama. Oke, bagaimana Ibu Ayu? Ya, kalau saudara penggugat bilang setuju, saya pihak tergugat ya setuju saja. Kita akan membuat perjanjian ulang. Baik, kira-kira untuk membuat perjanjian kerjasama ulang kembali itu kira-kira kapan ya untuk penggugat bisanya? Saya sih punya waktu kosong pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021. Sabtu 18 Desember. Apakah saudari tergugat bisa? Saya bisa saja pada hari tersebut. Baik, apabila kedua belah pihak setuju akan diadakan pengajuan ulang atau pembuatan ulang perjanjian kerjasama, berarti dalam hal ini akan disertakan penandatanganan akta perdamaian yang mengatakan mediasi berakhir damai ya. Bagaimana saudari penggugat? Ya, saya setuju. Bagaimana saudari penggugat? Ya, saya setuju. Oke. Kira-kira untuk pembuatan ulang kerjasama tersebut akan dilaksanakan di mana ya?
Mungkin dari saudara tergugat. Saya usul di baking di Mall Grand City Indonesia saja. Mall Grand Indonesia. Mall Grand Surabaya. Oh iya. Saudari Iya. penggugat. Ya, saya setuju di Grand City Mall Surabaya, saya setuju. Oke. Grand City Mall Surabaya ya. Iya. Untuk waktunya, mungkin dari saudari tergugat ada usulan? Kalau bisa pukul 11 pagi saja. Pukul 11 siang maksud saya, mohon maaf. Oke, 11 ya. Bagaimana pihak tergugat? Ya, saya setuju. Ya. Ya, saya setuju jam 11 siang. Oke, baik. Kita sepakati jam 11 siang ya. Berarti di sini saya akan membacakan ulang bahwa mediasi berakhir damai dengan agenda bahwa hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 akan dibuat pembuatan ulang perjanjian kerjasama serta penandatanganan akta perdamaian yang menyatakan mediasi berakhir damai. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih kepada pihak penggugat dan pihak tergugat. Namun sebelumnya, ada yang ingin disampaikan kembali, baik pihak penggugat dan pihak tergugat? Saya rasa tidak ada. Saya juga rasa juga tidak ada. Ya, baik. Terima kasih untuk pertemuan mediasi pada hari ini. Saya rasa juga sudah cukup dan saya ucapkan selamat kepada kedua belah pihak yang telah menemui titik damai dan semoga kedepannya kerjasamanya semakin maju. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ya, saudari Ayus dan saudari Nadia.